rock and roll. Halo semua, selamat datang kembali di A4 Movie dengan Mimin Tanpan yang sukanya nonton film. Baiklah, pada kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film yang sangat seru dan sayang untuk kalian lewatkan. Menceritakan seorang pilot cantik yang berjuang untuk mengendalikan pesawat di atas ketinggian 2000 kaki. Dan di saat itu juga terdapat badai yang sangat mengerikan. Namun sebelum ke alur ceritanya, Mimin ingatkan lagi, jika Mimin di sini hanya mencari dolar untuk sesuatu nasi. Jadi mohon dukungannya untuk selalu support channel ini. Dan inilah alur cerita film Altitude Semongko. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang dan salah satunya anak laki-laki yang sedang melakukan penerbangan menggunakan pesawat pribadi. Namun tiba-tiba dari arah depan terlihat sebuah pesawat dengan kencang menabrak pesawat yang sedang mereka naiki. Film kemudian berpindah ke seorang wanita yang bernama Sarah sedang memandangi sebuah foto almarhumah ibunya yang dulu pernah menjadi seorang pilot. Namun naasnya, sebuah kecelakaan pesawat dialami ibunya di saat ia masih kecil dan membuatnya harus kehilangan sosok ibu untuk selama-lamanya. Kemudian Sarah mendapatkan telepon dari ayahnya yang menjadi seorang kolonel. Ayah Sarah berpesan bahwa Sarah harus selalu waspada dan berhati-hati di sepanjang perjalanannya menuju suatu konser yang akan Sarah kunjungi. Sarah kemudian bertemu dengan teman-temannya di sebuah bandara. Dan yang mengejutkan ternyata adalah Sarah merupakan seorang pilot yang sama seperti dengan ibunya. Dan pada keberangkatan itu, mereka semua akan menaiki pesawat di mana Sarah sebagai pilotnya. Kemudian datanglah pacar Sarah yang bernama Bruce. Ia juga ikut dalam rombongan itu. Sarah kemudian mengenalkan Bruce ke sepupunya yang bernama Cory dan juga dua sahabatnya yang bernama Sal dan pacarnya yang bernama Mel. Sebelum mereka lepas landas, terlihat Bruce yang kurang berfirasat baik dalam penerbangan ini. Dan terlihat juga dari wajahnya, ia menyimpan suatu kenangan yang buruk di masa lalu. Namun kemudian Sarah menenangkan dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Yeah, I'm sure. Setelah semua siap dan Sarah juga memeriksa semua serta mengecek fungsi dari semua sistem pesawat, akhirnya mereka pun berangkat. Namun kemudian sebelum mereka mulai terbang, film menunjukkan sebuah baut di suatu bagian pesawat yang sangat longgar. Dan tentunya Sarah dan yang lainnya tidak mengetahui hal yang sekecil itu. Mereka tetap terbang dengan keyakinan yang sangat penuh. Di sepanjang penerbangan, mereka terlihat baik-baik saja, semua aman dan nyaman, terkendali dengan pasti. Lalu Sarah mengungkapkan bahwa sebenarnya ayahnya lah yang akan mengantarkan ia di suatu konser itu. Namun Sarah kemudian memutuskan ia berangkat dengan teman-temannya dan ia sendiri yang akan menjadi pilotnya. Kemudian saat Sarah sedang beristirahat, Sarah menyerahkan tuas kendali kepada pacarnya, Bruce. Dan hasilnya adalah Bruce yang sedari tadi panik tak sengaja membuat pesawat menukik tajam yang mengakibatkan pesawat hilang kendali. Dan kemudian terlihat kembali baut yang tadinya longgar akhirnya terlepas dan mengenai satu bagian dalam ekor pesawat. Sal yang memiliki sifat pemarah merasa kesal dengan tingkah Bruce. Ia kemudian mengambil komik Bruce dan merobek satu lembar di antaranya. Dan ia juga mengejek Bruce seperti anak kecil yang wibu dan suka membaca komik yang tak berguna itu. Namun di sini, baut yang tadinya tersangkut membuat Sarah tidak bisa lagi mengendalikan ekor pesawat. Dan hal yang paling mereka takutkan sekarang adalah sebuah badai besar berwarna hitam pekat sedang berada di depan mereka. Dan mau tak mau, suka tak suka, Sarah dan yang lainnya harus melewati badai yang mengerikan itu dengan pesawat mereka yang sangat mungil.
Penerbangan yang penuh dengan kebahagiaan sekarang berubah berbanding terbalik menjadi mimpi paling buruk yang tidak mereka inginkan sama sekali. Dan benar saja, ekor pesawat yang tidak bisa Sarah kendalikan mengakibatkan pesawat harus naik menjadi 20.000 kaki, dan mereka juga tidak bisa meminta bantuan kepada menara pengawas. Sarah yang menyadari pesawat kelebihan muatan mengatakan kepada teman-temannya untuk membuang sebagian barang-barang yang mereka tidak pentingkan. Dan secara tidak sengaja, Salt yang melongok di jendela pesawat melihat sesuatu makhluk yang sangat menakutkan. Masalah kemudian datang, di mana sekitar 1 jam bahan bakar pesawat akan habis. Ternyata pada pengisian bahan bakar di bandara tadi, pesawat tidak diisi bahan bakar secara penuh, melainkan hanya setengah saja. Mereka semakin pasrah dengan keadaan ini. Mereka hanya bisa menangis dan berdoa seraya berharap suatu keajaiban datang menyelamatkan mereka semua. Bruce yang semakin panik memaksa Sarah untuk mendaratkan pesawat secara darurat. Salt kemudian mencekik Bruce sampai ia pingsan agar tidak membuat masalah yang lebih besar lagi. Ekor pesawat yang menjadi masalah mereka belum juga bisa dikendalikan, dan mengakibatkan ketinggian pesawat semakin naik dan semakin mengerikan. Mereka kemudian memutuskan untuk memperbaiki ekor pesawat secara langsung atau manual. Dengan terpaksa, Corey kemudian memutuskan untuk keluar dan memperbaiki ekor pesawat secara langsung, berharap kengerian ini akan segera berakhir. Dan Salt kemudian bertugas untuk menahan tali yang akan diikatkan di badan Corey nantinya. Corey kemudian memberanikan mulai keluar dari pesawat dan langsung memperbaiki masalah di ekornya. Akhirnya, setelah usaha yang keras, ekor pesawat sekarang sudah bisa dikendalikan dengan baik. Namun tiba-tiba, di tengah badai, sebuah bayangan hitam dan mengerikan seperti menarik Corey dan membuatnya sekarang sudah menghilang. Salt sebagai saksi mata merasa sangat syok dan merasa itu semua hanya mimpi buruknya saja. Dan dengan kejadian itu membuat Sarah sangat bersedih karena harus kehilangan sepupunya yang sangat ia sayangi. Tak lama dari hilangnya Corey, tiba-tiba saja Bruce yang pingsan kembali tersadar dan ia juga bertanya-tanya di mana hilangnya Corey. Dan ia juga sangat syok di mana melihat kenyataan Corey yang tidak berhasil selamat setelah memperbaiki ekor pesawat. Dan kematian Corey dikarenakan suatu makhluk yang sangat mengerikan di luaran sana yang telah menarik Corey. Bruce kemudian mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan mengenal ibu Sarah yang ternyata bocah kecil di awal film tadi adalah dirinya dulu yang berhasil selamat di sebuah insiden pesawat yang telah menewaskan ibunya dan juga ibu Sarah sebagai pilotnya. Sarah yang tidak percaya kemudian menuduh Bruce sebagai pembohong dan pembawa kesialan bagi mereka semua. Namun tiba-tiba mereka semua mendengarkan suara yang sangat mengerikan. Salt mengatakan bahwa suara tersebut seperti suara makhluk yang ia lihat tadi. Dan mereka juga menyadari bahwa pesawat hanya berputar-putar di dalam badai itu. Dan kemudian tiba-tiba pesawat mereka masuk ke dalam mulut makhluk yang mengerikan itu. Namun itu hanya bayangan mereka saja karena sekarang pesawat hilang kendali. Namun untunglah Sarah bisa menstabilkan kembali. Suasana kembali panik dikarenakan Mel yang sedari tadi hanya diam melawan rasa takutnya tiba-tiba saja jatuh pingsan karena overdosis obat penenang yang diminumnya. Dengan segala usaha, Bruce mencoba menyelamatkan. Dan untunglah nyawa Mel masih bisa diselamatkan. Bruce kemudian mengambil bagian komik yang dirobek oleh Salt sebelumnya. Dan kemudian Mel tiba-tiba saja ditarik oleh suatu makhluk yang seperti memiliki sebuah tentakel yang mengerikan. Hal itu sama seperti yang digambarkan dalam komik yang Salt robek tadi. Dan kemudian Salt juga ditarik oleh makhluk itu yang mengakibatkan dirinya keluar dari pesawat. Hal itu membuat Sarah sangat sedih karena ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja ia tidak mengajak teman-temannya menaiki pesawat dan memilih untuk diantar ayahnya, kejadian ini
pasti tidak akan terjadi. Kemudian Bruce mengatakan semua rentetan mengerikan yang telah terjadi sama persis dengan kejadian di komik yang ia bawa. Mulai dari masalah-masalah selama mereka di pesawat sampai makhluk hitam yang telah menarik Sal, Mel, dan Cory. Dan kemudian masalah baru datang kembali, di mana baling-baling pesawat tiba-tiba saja tidak berfungsi. Dan bukan hanya itu, makhluk yang mengerikan tiba-tiba saja berada di depan mereka, sedang membuka mulut lebar-lebar, seakan-akan pesawat mereka akan ditelan secara utuh. Kemudian tentakel makhluk itu tiba-tiba saja hendak menarik Sarah keluar. Dan tentunya Bruce dengan sekuat tenaga menahan Sarah agar makhluk itu tidak bisa mengambilnya. Namun untunglah makhluk mengerikan itu tiba-tiba saja menghilang dan membuat Sarah sekarang bisa selamat. Secara mengejutkan, dari arah depan terlihat sebuah pesawat yang ternyata berisi orang tua Bruce dan ibu Sarah. Bruce juga melihat semasa kecil di dalam pesawat itu. Namun untunglah mereka bisa menghindar dari tabrakan itu. Di lain sisi, pesawat mereka tiba-tiba saja kehilangan dorongan, diakibatkan telah habis bahan bakar. Sarah dan Bruce kemudian berpelukan serta sudah pasrah dengan semua yang akan terjadi nantinya. Kemudian film memperlihatkan Sarah kecil yang berlari memeluk ibunya yang berhasil selamat dari kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa ibunya itu. Begitu juga dengan Bruce kecil yang juga selamat bersama dengan kedua orang tuanya. Lalu Bruce dan Sarah kecil berpegangan tangan dan kemudian mereka memandang ke arah langit. Dan kemudian film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini sangat bagus, di mana semua adegan dan ceritanya sangat mengejutkan. Dan pada endingnya juga saya tidak menduga akan seperti ini. Sedikit aneh dan tentunya itu sangat mustahil. Namun itulah sebuah film. Seorang sutradara akan bebas menentukan jalan ceritanya, dan di sini saya juga menceritakan yang sepenuhnya adalah jalan cerita film aslinya. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Terus dukung channel ini dan semoga cepat sehat untuk A4 Movie. Saya Najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.